Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Layak TV, ayahanda dan bunda, alhamdulillah kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk berbagi informasi. Khususnya para mahasiswa dan para peneliti, kita lanjutkan uraian pembahasan kali ini terkait dengan tinjauan pustaka yang juga merupakan bagian penting dalam kerangka penelitian. Hal apa yang harus kita perhatikan bila kita akan membuat sebuah tinjauan pustaka? Untuk mengumpulkan bahan-bahan pustaka, ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan, yaitu pertama, tinjaulah buku-buku yang berhubungan dengan topik penelitian kita. Saat sekarang, perpustakaan nasional itu didukung oleh berbagai buku dan kita sangat dimudahkan oleh perpustakaan nasional. Untuk itu, bagi para mahasiswa atau bagi para peneliti yang belum memiliki kartu perpustakaan nasional, segerakan untuk mendaftar, baik secara langsung maupun secara online. Di sana kita nanti akan mendapatkan berbagai fasilitas secara gratis yang diberikan oleh perpustakaan nasional dengan pelayanan yang prima. Begitu juga di daerah-daerah. Itu yang pertama. Yang kedua, mulailah dengan membaca penelitian yang terbaru. Lanjutkan dengan membaca penelitian sebelumnya. Ini biasanya kita akan dipandu baik di Sister atau di lewat Google juga kita bisa menelusuri penelitian-penelitian yang terkait dengan topik yang kita teliti. Yang kita cari terlebih dahulu adalah yang terbaru. Dari yang terbaru itu kita akan dipandu oleh peneliti sebelumnya untuk melihat referensi atau peneliti sebelumnya sebelum si peneliti yang sedang kita baca hasil penelitiannya. Ini yang menjadi penting. Kemudian yang ketiga, carilah hasil-hasil konferensi yang bersifat nasional atau internasional terbaru yang terkait dengan topik yang kita sedang teliti. Nah, untuk itu kita harus selalu update dengan departemen di mana kita sedang kuliah, atau juga kita harus selalu update dengan kementerian-kementerian yang terkait dengan kegiatan-kegiatan yang sedang kita teliti. Misalnya kita terkait dengan topik lingkungan hidup, berarti berhubungan dengan Kementerian Lingkungan Hidup. Kalau terkait dengan topik pendidikan, berarti kita berhubungan dengan Kementerian Pendidikan atau dengan Kementerian Agama. Di sana pasti ada hasil-hasil dalam bentuk proceeding menjadi menarik yang perlu kita baca dan kita dapat jadikan sebagai sumber informasi untuk membuat sebuah tinjauan pustaka. Lalu yang keempat yang sangat mendasar adalah cari ikhtisar skripsi atau tesis atau disertasi. Kalau untuk disertasi bagi mereka mahasiswa S3, rajin-rajinlah menghadiri promosi terbuka atau ujian terbuka dari seorang calon doktoral. Nah, di sana kita akan mendapatkan sebuah sinopsis gratis dan kita dapat makan juga. Jadi penting juga. Atau kita harus aktif di perpustakaan universitas. Tapi dengan syarat kita harus memiliki kartu anggota. Dan itu semua ada di perpustakaan nasional. Jadi 4
hal ini semuanya ada di perpustakaan nasional. Untuk itu, segerakan untuk mendapatkan kartu anggota perpustakaan nasional yang ada di Salemba Raya atau yang ada di Merdeka Barat. Kemudian, apa sebenarnya tujuan penggunaan pustaka itu? Itu juga menjadi sangat penting untuk kita ketahui bersama-sama. Pertama, agar pembaca mengetahui hasil penelitian-penelitian lain yang berhubungan dengan penelitian yang sedang dilaporkan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah menghubungkan suatu penelitian dengan dialog yang luas dan berkesinambungan tentang suatu topik dalam pustaka. Kemudian, mengisi kekurangan dan memperluas penelitian-penelitian sebelumnya. Jadi ini yang menjadi menarik sebuah tinjauan pustaka bagi seorang peneliti. Lalu yang paling penting yang ketiga ini, memberikan kerangka untuk menentukan signifikansi penelitian dan juga sebagai acuan untuk membandingkan hasil suatu penelitian dengan temuan-temuan lainnya. Dan ini yang kemudian kalau kita berhasil menemukan apa yang menjadi keunggulan dari penelitian tersebut, tapi selalu seorang peneliti itu selalu mengungkapkan bahwa penelitian ini memiliki batasan atau keterbatasan. Keterbatasan dari peneliti sebelumnya itu akan ditutupi oleh peneliti selanjutnya, kemudian oleh peneliti kita yang akan mau meneliti topik yang sama juga tapi dengan setting yang berbeda. Kemudian di dalam membuat sebuah tinjauan pustaka ini juga kita harus cerdas memanfaatkan Microsoft Office, terutama untuk Word. Nah, di sana sebetulnya ada satu fasilitas yang ada di referensi itu, kita dapat membuat sebuah data pustaka yang detail terkait dengan tema penelitian kita. Nah, apa yang harus kita soroti di dalam membaca sebuah buku atau sebuah proceeding atau sebuah artikel di sebuah jurnal? Itu pertama, pastikan segerakan kita menuliskan judul buku atau penelitian. Itu yang pertama. Yang kedua adalah peneliti atau penulis. Kemudian, apa yang menjadi tujuan penelitian? Kita buat dalam bentuk matriks ya, supaya lebih memudahkan. Kemudian yang ketiga, metode yang digunakan dalam penelitian. Ini juga akan membantu kita. Apakah kita tertarik dengan buku penelitiannya? Tetapi kita pada saat lihat, kita kan sedang akan menggunakan pendekatan kualitatif. Tetapi yang kita lihat ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Ini juga akan memunculkan masalah baru bagi kita. Untuk itu, kalau kita mulai fokus kepada pendekatan kualitatif, carilah para peneliti yang menggunakan metode yang sama dengan yang akan kita gunakan. Lalu yang kelima, informan penelitian. Siapa nih yang menjadi informan dari penelitian ini? Dan juga akan membantu atau memudahkan kita nanti saat akan mau melakukan penelitian, lalu penentuan siapa pelaku penelitian yang akan kita tentukan itu akhirnya akan termudahkan dengan kita melihat tinjauan pustaka. Tapi yang paling akhir dari apa yang kita baca di sebuah buku, itu yang harus kita cari adalah kesimpulan dari penelitian tersebut yang kemudian akan kita jadikan dasar untuk melakukan berbagai hal. Ini mungkin yang dapat kami sampaikan terkait dengan tinjauan pustaka. Seorang peneliti yang hebat adalah yang berhasil menyusun sebuah tinjauan pustaka yang lengkap, komprehensif, dan sangat mendukung untuk
analisis-analisis pada masa-masa yang akan datang, terutama pada saat penulisan laporan dan pada saat pembahasan temuan di lapangan. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.